Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semuanya teman-teman ya. Saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran simbol ya yang diperoleh oleh Satrio Peningit ya. Jadi SP melihat ya manusia-manusia di zamannya ya sesembahan berhala mereka telah memperkerjakannya dengan tidak wajar ya. Di zamannya sesembahan berhala mereka sebagai seseorang yang terdepan telah memperbudakkan mereka-mereka yang telah mengikuti jejaknya ya. Sehingga mereka dijadikan kambing hitam ya. Setelah sekian lamanya ada seorang yang telah mengingatkan ya. Ada seseorang yang mengingatkan kepada satu orang ya. Janganlah engkau mengikutinya, sebab engkau hanya dibuat tipu daya yang tidak baik untuk tubuhmu itu. Untuk apa engkau mengikuti ajaran yang sesat ya? Lebih baik berjalan sendiri dan mengikuti umatnya Allah ya, subhanahu wa ta'ala ya. Insya Allah bisa menuntunmu di jalan yang benar. Lebih baik kamu jadi pedagang atau petani ya. Lelahmu mendapatkan upah yang nyata, walaupun sedikit tapi insya Allah berkah ya. Namun orang tersebut menjawabnya dengan nada pelan seperti membisikinya ya. Entah ngomong apa dan akhirnya orang yang ingin menolongnya meminta bantuan kepada sahabatnya ya untuk mengambil orang tersebut, dan akhirnya beliau mendatanginya dengan membawa 7 orang untuk mengambilnya dengan mencari alasan yang masuk di akal supaya bisa mengeluarkannya ya. Pada akhirnya mereka telah lolos membawanya, dan setelah keluar orang itu berkata, saya ingin seperti orang biasa ya. Dan juga supaya dipertemukan dengan titik-titik nggak saya sebutkan, guru besar ya, titik-titik di sebuah pedesaan nggak saya sebutkan ya, kota nggak saya sebutkan, imam titik-titik telah menaruh hasrat ya tertinggi kepada sebuah keilmuan seorang nggak saya sebutkan, dan seorang sosok lelaki juga. Beliau berucap ya dengan sungguhan ya yang seharusnya pantas disuguhkan ya, itu engkau menyebut sohib. Lantas apa yang seharusnya pantas dalam suguhan yang telah diletakkan oleh sebuah genggaman tangan yang aku dapat menyikapinya? Sebuah cincinkah atau sebuah keriskah, katanya. Untuk aku dapat keilmuan yang kalian miliki, nggak saya sebutkan ya nama sosok orangnya ya. Menjawab, sungguh-sungguhan yang apa yang telah disuguhkan itu tidak dapat dihidangkan, karena menurut saya suguhan yang telah engkau inginkan itu tak pantas engkau ambil ya. Layaknya seperti baju, jika bukan ukuranmu itu tidak muat untuk engkau pakai. Sekarang saya bertanya, apakah ada seorang titik-titik mengharapkan suguh-suguhan dari orang-orang seperti kami ya? Mungkin kau melihat saya seorang titik-titik dan anak buah pun gelarnya titik-titik juga. Mana dapat yang ingin engkau ambil, sebab kata perantaraan yang dapat atau baik untuk beliau mendapatkan wejangan-wejangan yang diberikan oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Untuk beliau apa pandanganmu? Suguhankah layaknya seperti engkau ingin mendapatkan suguhan tersebut? Tapi kalau menurutku tidak, sebab tergantung pada niat kita yang ingin mendapatkan suguhan yang bermanfaat untuk umatnya. Bukankah begitu? Titik-titik ya, sosok nama ya. Saya harap engkau paham apa yang saya jelaskan. Dan juga SP bertanya ya kepada seorang, nggak saya sebutkan, ada permasalahan apa, mengapa engkau begitu serius menjalankan suatu zikir ya, yang menurutku itu menghukum badannya sendiri lebih baik sesanggupnya aja. Dan seorang sosok lelaki tersebut menjawabnya dan menjelaskan masalahnya ya. Menurut pengalamanku yang disebut oleh, nggak saya sebutkan, beliau mengatakan bahwa yang seutuhnya yang mewarisi ilmu yang tinggi atau ilmu yang nggak ada batasnya adalah beliau, wali Allah subhanahu wa ta'ala ya. Beliau, sebab saya pernah mengatakan kepada beliau, apakah kalian tahu hak atau cipta yang bisa disentuh? Beliau menjawabnya dengan benar dan menyusunnya dengan benar dan sangat rapi. Dan di situ saya tak bisa menjawabnya karena jawabannya beliau tidak bisa disangkal sama sekali ya.
Dan pada akhirnya saya pun mengetes wawasannya, kata orang-orang beliau tidak pernah kemana-mana dan beliau selalu di rumah ya. Pada akhirnya saya mendatanginya bersama rombongan saya 13 orang ya. Mereka aku suruh membolak-balikan fakta dan bertanya ya yang sangat berat ya. Justru jawabannya bikin saya kaget, ternyata beliau bukan orang sembarang orang ya. Apa saja yang saya tanyakan jawaban beliau selalu ada dan aku baru tahu dan paham. Ternyata ini yang dinamakan ilmu laduni. Laduninya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang tidak bisa dicekal oleh kemampuan orang, sebab kata-katanya itu sangat pas ya. Begitu ceritanya SP. Mengapa saya berbuat sedemikian? Dan SP menjawab, jika seperti itu alangkah baiknya perbaikilah langkahmu dan jangan berbuat sedemikian lagi, tidak baik. Mengetes-ngetes kemampuan seseorang ya, yang harus kamu ambil adalah perbaiki langkahmu. Insya Allah diberi kemudahan dan jalan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Dan juga SP menjelaskan ya tentang perjalanan kepada sosok lelaki ya. Jalan Siratul Mustaqim itu jalan yang menuju hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yaitu kita semua yang sedang menjalankan di dunia ini, yang sedang menjalankan tugas di dunia dan juga mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berjalan kita bisa diterimanya atau tidak, itu adalah sesuatu yang bergantung kepada badan kita sendiri ya. Janganlah engkau membuat keputusan yang sembrono ya tentang alam dunia, dan janganlah engkau membuat keputusan yang mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jika memang engkau ingin mendapatkan ridhonya dan bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim ini tanpa harus engkau bermuka dua. Allah itu maha melihat dan tidak bisa engkau tipu, sebab dialah yang sang maha tahu ya. Ingat, kita bukan siapa-siapa di dunia ini ya, kita adalah ciptaannya, jadi apa yang kita tunjuk itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau berbesar ilmu dan janganlah engkau berbesar tertingginya kemampuanmu. Semuanya itu adalah hak ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah ke bawah bumi dan baru kau lihat ke atas. Di atas ada langit yang bisa menyinari, yang bisa menggelapkan dan juga mengeluarkan air hujan serta seisinya langit ya. Ingat, itu Allah Maha tahu segalanya. Dan juga saya bertanya ya kepada seorang leluhurnya ya teman-teman ya. Saya ingin bertanya sesuatu yang ada di tubuhnya ya, tubuhnya SP ya. Beliau menjawabnya iya benar, dan badan tersebut, dan yang kedua adalah tingkatan-tingkatan ilmu, dan yang ketiga rangkulan semua orang yang ada di sekeliling kita. Mengapa engkau bertanya sedemikian? Karena saya ingin tahu yang ada di badan atau di diriku ini, kata SP ya. Beliau menjawab, tak usah berpikir ya, siapa saya dan seperti apa saya, katanya. Dan bagaimana nantinya saya dan akan seperti apa saya ini, janganlah dipikirkan, sebab engkau adalah orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Engkau diberi kelebihan yang sangat dahsyat ya, dan engkau juga diberi kekuatan yang enggak semua orang punya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tahu apa yang harus kamu tahu. Harus kamu tahu, renunganmu itu jangan berlebihan ya, karena di setiap hari dan di setiap saat ada orang yang sangat menunggu kehadiranmu. Ya, itu para leluhurmu dan orang-orang yang ada di belakangmu. Mereka sangat menanti akan ada kehadiranmu yang bisa menggerakkan bundaran alam gaib dan alam nyata ya. Mereka sangat merindukan akan kehadiranmu agar engkau bisa melihat alam gaib dengan nyata. Untuk apa? Untuk engkau membimbing semua makhluk dan semua umatnya alam gaib dan alam nyata, mengharapkan gerakanmu yang nyata. Namun saat ini jalankan saja apa yang sedang dijalankan. Pendampingmu lebih tahu tentang hal ini SP, itu kata seseorang ya. Oke, buat teman-teman ya, sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya, nggak sama. Jadi kita ambil yang positif-positifnya, kita kaji lagi, kita dalami lagi ya. Jadi jangan dipercaya ya, jangan dipercaya 100%, anggap aja sebagai dongeng ya. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.